Salsabila Dewi Megagus ini dengan NIM 22041. Di sini saya dari kelompok 7. Saya di sini sebagai pemeriksa 1. Saya akan memberi pembelajaran 12 syaraf kranialis. Bagaimana yang kita ketahui bahwa 12 syaraf kranialis tersebut menginervasi bagian muka sampai bahu, sehingga kita dapat mengidentifikasi syaraf mana yang terganggu. Baik, sebelum pemeriksaan dimulai, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sanitizer. Lalu sehabis itu menggunakan sarung tangan. Lalu akan saya panggilkan pasien yang akan diperiksa. Saya berbicara dengan siapa? Dengan Siti Harizangarin Agni dengan NIM 22043 sebagai pasien pemeriksaan. Baik, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan nervus olfaktorius yang gunanya untuk mengetes ketajaman indera penciuman ya Bu ya. Pertama-tama saya untuk meminta tolong agar Ibu membuka suara terlebih dahulu. Baik. Ibu dalam kondisi pilek atau tidak? Tidak, Mbak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Baik. Sekarang boleh menutup hidungnya satu, lalu hembuskan. Kemudian yang sebelahnya hembuskan. Baik. Di sini saya akan melakukan penciuman ya Bu ya. Untuk penciuman, sini saya akan memberikan bau-bauan yang akan Ibu identifikasikan nanti. Baik, sekarang Ibu boleh ditutup matanya, lalu ditutup hidungnya sebelah kanan. Baik, sekarang saya akan melakukan memberikan identifikasi bau-bauan tadi. Ibu identifikasi ya Bu ya. Baik. Bau apa Bu? Kopi, Mbak. Baik. Yang kedua, Teh, Mbak. kemudian sekarang sebelahnya Bu. Baik. Ini apa Bu? Teh. Baik. Selanjutnya yaitu Bu apa Bu? Kopi, Mbak. Baik, terima kasih. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan pemeriksaan lapang pandang. Yang pertama yaitu visual, harus berjarak 6 meter dari pasien dan meminta pasien untuk menutup sebelah matanya. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan visual. Yang pertama yaitu Ibu bisa menutup matanya sebelah kiri dengan tangan sebelah kiri, tidak perlu dipejamkan, lalu menyebutkan berapa jari yang saya angkat ya Bu ya. Sekarang dimulai. 2, 5, 3. Baik, sekarang sebelahnya Bu. Sebutkan berapa jari yang saya angkat. 2, 3, 5. Baik. Selanjutnya akan di pemeriksaan lapang pandang ya Bu ya. Bisa ditutup matanya, lalu tutup mata sebelah kiri dengan tangan kiri. Buka mata sebelah kanan, bilang masih. Jika benda ini masih terlihat ya Bu ya, saya letakkan di tengah hidung saya. Katakan masih jika benda masih terlihat. Baik, sekarang Masih. baik, sekarang mata sebelahnya. Baik, rekam seperti tadi ya Bu ya. Masih. Masih. Baik. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan 3, 4, dan 6 meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Baik, selanjutnya Ibu mengikuti arah benda ini ya Bu ya, baik ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Oke, silakan.
selanjutnya yaitu refleks pupil secara direct terlebih dahulu untuk melihat miosis pada pupil. Pupil akan mengecil jika terkena cahaya. Selanjutnya pemeriksaan secara indirect. Maaf ya Bu ya, saya meletakkan tangan di tengah-tengah. Dan kita akan memperhatikan mata yang tidak terkena cahaya. Apakah pupil yang mengalami miosis atau tidak? Kita akan memeriksa daya akomodasi dari pupil, yaitu dengan cara mendekatkan atau menjauhkan benda dari pupil. Baik. Pemeriksaan yang kelima yaitu trigeminus versus yang mengintervensikan untuk otot-otot dari pengunyahan. Nah, ini di sini dalam versus 5 ini kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan juga sensorik. Yang pertama yaitu motorik. Coba ibu giginya saling menggigit, merapatkan giginya dengan kencang. Kita meraba musculus masseter. Nah, di sini ini tampak kontraksi, kemudian kita juga melakukan palpasi di daerah musculus temporalis. Di sini juga teraba adanya kontraksi otot. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan fungsi sensoris ya Bu. Ibu dapat mengidentifikasikan rasa halus dan rasa tajam. Sekarang boleh ditutup dulu Bu matanya. Baik. Katakan tajam jika ibu merasakan benda tajam, dan katakan halus jika ibu merasakan benda halus. Tajam, tajam, halus, halus, halus. Baik. Selanjutnya ibu boleh membuka matanya terlebih dahulu, lalu membuka mulutnya. Oke, kita akan mengikuti ya. Pada normalnya jika ada ketukan di sini menggunakan alat chamber, mulut akan otomatis tertutup. Perkenalkan, saya Audrey Nurdiana Staming, NIM 22052. Saya di sini sebagai pemeriksa kedua untuk memeriksa nervus facialis, yaitu yang ketujuh. Pertama-tama meminta pasien untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Kemudian saya akan memaksa untuk membuka secara paksa. Jika tidak terbuka berarti saraf facialis pasien cukup kuat. Boleh dibuka. Selanjutnya minta pasien untuk mengkerutkan wajah atau dahinya. Setelah itu dilihat apakah bagian kanan dan bagian kiri simetris. Kemudian setelah itu jangan lupa dilihat antara lipatan nasolabial antara kanan dan kiri bahwa simetris atau tidak. Setelah itu meminta pasien untuk memuncungkan mulutnya, kemudian seperti bersiul. Oke. Setelah itu meminta pasien untuk menggembungkan mulutnya. Dalam nervus facialis terdapat dua metode, yaitu sensoris dan motorik. Yang telah saya lakukan yaitu pemeriksaan secara motorik. Selanjutnya saya akan memeriksa secara sensoris. Baik, tadi saya sudah melakukan metode secara motorik. Kali ini saya akan melakukan metode secara sensoris. Ibu, saya akan memberikan 3 rasa yang berbeda kepada ibu, dan tolong tunjukkan rasa apa yang saya berikan kepada ibu dengan paper ini ya Bu. Baik. Dan tolong julurkan lidah ibu dan jangan masukkan lidah ibu sebelum apa yang saya lakukan itu selesai Bu. Terima kasih. Ini rasa yang pertama. Baik. Ini rasa yang kedua. Baik. Ini rasa yang ketiga. Jika semua rasa yang saya berikan kepada pasien terasa di dalam lidahnya, berarti nervus facialis pasien cukup bekerja dan cukup bagus. Kali ini yang ke-8 saya akan memeriksa nervus vestibulocochlearis, yaitu memeriksa pendengaran dan keseimbangan si pasien.
Pada pemeriksaan kali ini saya membutuhkan alat, yaitu alat Garputala. Pada pemeriksaan ini juga terdapat 3 jenis pemeriksaan, yaitu yang pertama jenis tes Weber, yang kedua tes Rina, yang ketiga tes Schwaber. Pertama-tama kita akan melakukan tes Weber, yaitu mengidentifikasi apakah pasien menderita tuli atau tidak. Pertama-tama saya akan menggetarkan Garputala, lalu diletakkan kepada dahi pasien. Apakah terdengar suara yang keras antara telinga kanan dan kiri? Tidak. Baik. Jika tidak, normalnya memang tidak, namun jika pasien merasakan suara yang keras antara salah satu telinganya, berarti pasien menderita tuli konduksi pada telinga bagian kanan dan tuli persepsi pada telinga bagian kiri. Selanjutnya, saya akan mengetes tes Rina, yaitu mengetes pendengaran melalui udara dan tulang. Pertama-tama saya akan menggetarkan Garputala, lalu diletakkan di tulang masculodeus. Apakah terdengar? Iya. Baik, dan diletakkan ke depan. Dan terdengar? Tidak. Lalu ke pemeriksa. Normalnya memang sudah tidak terdengar antara telinga pasien dan telinga pemeriksa. Yang ketiga, saya akan mengetes tes Schwaber, yaitu memeriksa melalui udara. Pertama-tama saya akan menggetarkan Garputala. Jawab jika memang masih terdengar. Iya. 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 Tidak. Tidak. Normalnya antara telinga pemeriksa dan pasien itu sama. Baik, kali ini yang ke-9 saya akan memeriksa nervus glossopharyngeus dan vagus. Dalam pemeriksaan ini saya akan melakukan 3 hal, yaitu refleks menelan, letak ovula, dan refleks muntah. Pertama-tama saya akan meminta pasien untuk meminum air agar saya dapat melihat di mana refleks menelan pasien. Baik, refleks menelan pasien cukup baik. Yang kedua, saya akan mengetes di mana letak ovula pasien. Saya akan meminta pasien untuk membuka mulut selebar-lebarnya dan mengatakan "ah", jadi sehingga saya dapat melihat di mana letak ovula pasien. Lagi, baik. Yang ketiga yaitu saya akan mengetes refleks muntah pada pasien. Pada pemeriksaan kali ini saya membutuhkan satu alat, yaitu tong spatel, dan saya akan meminta pasien untuk membuka mulut yang selebar-lebarnya. Terima kasih. Dari sini pasien mengalami refleks, berarti nervus glossopharyngeus pasien itu cukup bagus. Nervus accessorius, kali ini saya akan melibatkan 2 musculus, yaitu pertama musculus thermocleidomastoideus, yang kedua musculus trapezius. Untuk pemeriksaannya, saya akan meminta pasien untuk menghadap ke kanan dan memaksakan terhadap kiri. Dan di sini saya akan memeriksa atau merasakan kontraksi otot thermocleidomastoideus. Oke, baik, sudah, dan akan dilakukan ke arah sebaliknya. Untuk yang kedua yaitu musculus trapezius, yaitu dengan menekan bahu pasien ke arah ke bawah dan pasien melakukan bahu ke atas. Jika pasien mengalami paralesis, yaitu bahu pasien akan jatuh ke salah satu arahnya. Oke, baik, mohon diangkat bahunya secara paksa. Baik. Untuk pemeriksaan yang ke-12 yaitu nervus hypoglossus, saya akan memeriksa kondisi mulut pasien. Saya akan meminta pasien untuk membuka mulut selebar-lebarnya. Dan saya akan melihat di mana atau posisi lidah yang normalnya. Normalnya posisi lidah akan terletak pada di tengah-tengah, namun jika pasien mengalami paralesis, lidah
tidak akan mengarah ke kondisi yang sehat. Pasien paralesis, jika pasien mengalami paralesis, lidah tersebut akan mengarah ke yang berlawanan. Jika pasien mengalami paralesis di sebelah kiri, maka lidah akan mengarah ke sebelah kanan. Boleh dijulurkan lidahnya keluar. Normalnya, lidah pasien akan menjulur di tengah-tengah mulut pasien. Jika pasien mengalami paralesis di sebelah kiri, maka lidah pasien akan mengarah ke sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Sekian presentasi video dari kelompok 7 mengenai 12 nervus cranialis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Halizanira Natni dengan NIM 22053. Saya Salsabila Dwi Mega Gustini dengan NIM 22041. Saya Audrey Nurdiana Sutami dengan NIM 22052. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.